Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 10 seturut dengan tema Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Hosea 1 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Saya baca buat kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' dan dikatakan kepada mereka, 'anak-anak Allah yang hidup.'" Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tindakan Allah untuk menyuruh Hosea menikahi perempuan sundal Gomer menunjukkan betapa sebenarnya Allah marah kepada bangsa Israel, menunjukkan sikap Allah terhadap Israel yang telah melacurkan diri. Mereka berselingkuh, yakni dengan pergi menyembah dewa lain, dewa bangsa lain, terutama Baal. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Allah ingin mengampuni, namun Allah harus terlebih dahulu menghukum mereka. Dosa mereka harus dihukum. Karena itulah Tuhan menggunakan pernikahan Hosea ini dengan Gomer si pelacur itu sebagai teguran keras kepada bangsa Israel. Itu dinyatakannya melalui pemberian nama-nama anak-anak Hosea dari hasil pernikahannya. Yang pertama tadi dikatakan Israel, berarti Israel akan kalah dan berakhirlah kekuasaan Raja Yehu. Kalau kita baca dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima, dan kalau kita belajar dari Alkitab ini, Yehu merebut kekuasaan melalui kudeta berdarah itu. Lalu ada anak yang kedua, Lo-ruhama, berarti Allah tidak akan menyayangi umat Israel dalam ayat yang ke-6 tadi. Akan tetapi Allah masih berbelas kasihan terhadap umat Yehuda yang pada masa itu Hosea menunjukkan kesetiaan kepada Allah dalam ayat yang ke-7 tadi. Sedangkan Lo-ami berarti Tuhan telah menolak umat Israel sebagai umatnya. Ayat 8 sampai ayat 9. Lo-ami adalah puncak kemarahan Allah. Puncak kemarahan Allah kepada Israel karena Israel telah berselingkuh dengan ilah lain. Murka Allah menandakan bahwa Israel bukan lagi umatnya dan ia bukan lagi Allah bagi
Israel. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjanjian dengan Allah telah hancur. Hubungan simbolis Allah sebagai suami dengan umat Israel sebagai istri telah terputus. Sebenarnya Allah menghukum agar Israel itu menyadari dosa-dosanya supaya mereka bertobat. Setelah itu Allah akan memulihkan mereka. Allah akan mengembalikan mereka. Memulihkan berupa sisa umat Israel yang sedikit akan dibuat menjadi banyak kembali. Kalau kita baca ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 dan ayat selanjutnya, Israel kembali menjadi umat Allah dan ia akan menjadi Allahnya. Lanjutan dari pembacaan ayat yang ke-10 di ayat 11 itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perubahan nama anak Hosea merupakan simbol Allah bagi pemulihan Israel, yaitu dari Lo Ruhama menjadi Ruhama. Allah mengampuni. Lo Ami menjadi Ami, umat Allah, umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah bangsa Israel yang digambarkan disimbolkan dengan hubungan Hosea dengan istrinya itu. Bukankah juga kehidupan kita sering seperti itu? Bukankah kita juga sama seperti Israel sering meninggalkan Tuhan dengan mengejar yang lain? Sering meninggalkan Tuhan untuk mengejar uang, harta, kekayaan, dunia, kekuasaan, dan berbagai pencapaian-pencapaian di dunia ini, kesenangan dunia ini. Namun ingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih-Nya yang luar biasa, kasih Allah telah mengampuni kita menjadi umat pilihannya, menjadi umat kepunyaannya di dalam Kristus Yesus. Betapapun kita berdosa, betapapun berdosanya kita, tapi Tuhan dalam Yesus Kristus mau mengampuni kita, menjadikan kita menjadi milik kepunyaannya. Oleh karena itu, sebenarnya perenungan pertama buat kita dari nats ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjadi umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang taat, sepadan dengan kasih karunia-Nya yang penuh dengan pengorbanan. Dia yang telah berkorban demi keselamatan kita. Dan karena pengorbanan itu, kita pun tidak ditolak oleh Tuhan. Kita tidak ditolak oleh Allah seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin menjadi perenungan kalau kita bayangkan dalam kehidupan Israel ini, seperti apa rasanya ditolak Tuhan. Luar biasa pergumulan itu. Bagaimana mungkin Allah yang telah memilih mereka, bagaimana mungkin Dia yang dikenal Maha Pengasih tega menolak umatnya sendiri. Namun itulah yang tengah dihadapi oleh orang Israel, oleh umat Israel saat Hosea dipanggil menjadi nabi. Pertanyaannya sekarang, mengapa terjadi? Mengapa hal itu bisa terjadi, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Umat Israel tidak lagi setia. Hal itu difirmankan, dikatakan kepada Hosea dalam ayat yang kedua, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuhan bersusah hati karena tindak tanduk umatnya yang telah membelakangi Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketidaksetiaan orang yang Dia percayai, yang Dia pilih dan dicintai, tentu akan lebih menyakitkan. Dan itulah yang membuat mereka harus mendapat hukuman dari Tuhan. Situasi yang dihadapi oleh Hosea membuat panggilan kenabiannya diterima menjadi sangat tidak mudah, saudaraku. Bayangkan bagaimana Hosea dipanggil menjadi seorang nabi, tetapi harus mengambil istri seorang pelacur. Hosea yang dihadapi Hosea ini membuat panggilan kenabiannya yang diterimanya menjadi sangat tidak mudah.
Ini tercermin dari apa yang mesti dilakukannya untuk menjadi gambaran hidup dari orang Israel yang telah membelakangi Tuhan. Cermin yang mesti dilakukannya untuk menjadi gambaran hidup dari pesan Allah yang hendak sampai kepada umat Israel itu. Hosea harus mengambil seorang perempuan sundal. Dia harus mengambil itu menjadi istrinya hingga memperanakan anak-anak sundal juga dalam keluargaannya. Tujuannya supaya Israel sadar bahwa mereka telah bersundal terhadap di dalam kehidupan mereka. Israel itu bersundal hebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada masa itu menikahi seorang perempuan sundal berarti menurunkan martabat seseorang itu. Menurunkan kehormatan seseorang itu. Apa yang dilakukan Hosea ini dalam latihan rohani ini disebut dengan probation atau masa percobaan. Jadi latih untuk itu karena kehidupan bangsa itu. Dalam latihan itu dia harus melakukan hal yang bukan kegemarannya, yang bukan keinginannya, bahkan bisa jadi itu merupakan hal yang dia tidak sukai, tapi harus dia lakukan karena Allah yang memanggil, Allah yang menyuruh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman hidup Hosea dalam menempuh panggilan sebagai nabi pantas menjadi perenungan bagi kita. Ini pantas menjadi renungan bagi gereja, bagi kita sebagai orang yang percaya, setia pada panggilan untuk menyuarakan suara kenabian yang sekalipun harus mengambil resiko, sekalipun harus penuh dengan resiko. Dalam hal ini Hosea berani mengambil resiko demi menegakkan nama Tuhan atas umatnya Israel. Hosea telah mengalahkan kepentingan pribadinya, mengalahkan egonya ketika mempersti seorang sundal sekaligus memperanakan anak-anak sundal. Dia mengalahkan itu. Hosea rela menanggung beban perasaan ketika menjadi ayah bagi Israel, ketika menjadi ayah bagi Lo Ruhama, ketika menjadi ayah bagi Lo Ame. Nama-nama itu menunjukkan kepedihan hati Tuhan atas orang-orang Israel. Tuhan menolak bangsa Israel itu ketika mereka tidak setia, ketika mereka membelakangi Tuhan. Nabi Allah Hosea rela menderita supaya bangsa Israel menyadari dosa-dosa mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka sebenarnya jauh dari Tuhan, dan supaya mereka menjadi kembali kepada Tuhan, menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini juga menjadi perenungan bagi kita, supaya kita hendaklah tetap setia dan taat kepada Tuhan, agar tidak sampai ditolak oleh Tuhan, sebagaimana Israel yang ditolak itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang menjadi orang yang taat tidak selalu mudah. Memang menjadi orang yang setia itu tidak akan selalu mudah. Namun kita belajar dari Hosea berhasil menunjukkan ketaatannya dan berbuah berkat. Berkat itu tidak hanya secara personal, tetapi berkat itu juga nasional, terjadi kepada bangsanya. Pasalnya, bangsa Israel pun mendapatkan janji keselamatannya kembali. Itu semua tak terlepas dari Hosea yang memilih taat, yang memilih setia kepada Tuhan. Walaupun ia mengalami proses penderitaan itu. Ia harus menderita. Hosea sebagai seorang nabi harus menjadi suami dari perempuan sundal. Kembali harus menjadi ayah Israel, Lo Ruhama, Lo Ami. Ketiganya anak-anak sundal. Syukur kepada Allah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ternyata pengorbanan Hosea ini tidak sia-sia. Cahaya pengharapan bagi Israel pun terbit bagai fajar yang menerangi di pagi hari. Sebelumnya Tuhan yang menolak Israel, Tuhan yang tidak mau lagi menjadikan Israel menjadi bangsanya. Namun setelah itu mereka disebut anak-anak Allah yang hidup.
dalam ayat 10 tadi. Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya. Mereka akan bertambah banyak. Lebih mengagumkan lagi, orang Yehuda dan orang Israel, yaitu dua kerajaan yang telah terpecah itu, akan bersatu kembali di bawah satu pimpinan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dalam ayat 11 itu, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Ayat yang ke-11, kemasyhuran Israel dan Yehuda pun dinyatakan kepada Hosea. Firman Tuhan menegaskan supaya Hosea menyebut saudara-saudara laki-laki dengan Ami, artinya bangsa. Sementara panggilan kepada saudara-saudaranya perempuan adalah Ruhama, artinya kasih. Itu di dalam ayat 12. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketaatan Hosea kepada Tuhan Allah, ketaatan Nabi ini kepada Tuhan dengan segala pengorbanan dan dengan segala keberaniannya layak untuk kita renungkan, untuk kita teladani. Ketaatan kepada Tuhan memang memerlukan keberanian. Ketaatan kepada Tuhan memang memerlukan kerelaan, memerlukan ketekunan, memerlukan pengorbanan dan keinginan untuk memuliakan Allah dalam segenap kehidupan kita. Lewat kisah Hosea ini, kita menjadi mengerti apa alasan Tuhan meminta ketaatan dari umatnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan umat yang taat kepadanya. Tapi Tuhan akan selalu memberkati umat yang setia, umat yang taat kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Sungguh pun umat itu berdosa, tapi sebenarnya Tuhan itu sayang dan mengasihi umatnya itu. Memang untuk menjadi taat kita tidak semerta-merta mendapatkan kemudahan. Ada proses, ada mungkin tantangan dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada pengorbanan yang mudah, saudaraku yang terkasih oleh Yesus Kristus. Kalau serba gampang, kalau serba mudah, itu bukan pengorbanan. Tapi harus ada tantangan yang harus kita hadapi untuk menjadikan kita taat dalam kehidupan kita. Nilai pengorbanan justru sering terletak pada tingkat kesulitan yang kita hadapi, tingkat pergumulan yang kita lalui, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun saat kita memilih untuk tetap setia, untuk tetap taat, saat kita memilih untuk menjadikan taat sebagai bagian penting dari kehidupan kita, maka kita akan mendapat bagian berkat itu. Maka ketaatan tersebut akan berbuahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang selalu melimpahi kita. Dan ingat, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan orang yang taat kepada Tuhan itu. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan orang yang taat kepada Tuhan. Persoalannya, maukah kita taat? Maukah kita selalu setia? Maukah kita menjadi Hosea masa kini yang mau setaat-taatnya kepada Allah walaupun ada pergumulan, walaupun banyak persoalan yang dihadapi? Maukah kita seperti Hosea yang setaat-taatnya mengorbankan harga dirinya, mengorbankan martabatnya, keinginan dirinya untuk selalu setia kepada Tuhan? Maukah kita seperti itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Supaya kita juga diberkati dan janji Tuhan digenapi akan kehidupan kita. Mari nyatakan kasih dan beritakan keselamatan dari Tuhan. Dan mari kita berlomba untuk taat setia kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu tetap memberikan kasih-Nya kepada kita, dan keselamatan itu tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.